Oke, kita bicara apa untuk hari ini? Jadwalnya bicara tentang apa? Bisnis janggal jagung lagi. Apa? Pertanyaan dan jawaban, tanya jawab. Q&A. Iya, oke. Masih banyak yang tanya ya. Oh, ya udah kalau gitu kita hari ini bicara tentang bisnis janggal jagung ya. Jadi tentang pertanyaan yang 2 hari yang lalu ya, belum sempat kita jawab. Oke begini, jadi beberapa hari yang lalu kita mendapatkan pertanyaan dari pemirsa channel Cak Motivator ini dari salah satu kota di Indonesia penghasil jagung gitu. Jadi dia menceritakan bahwa kalau panen jagung itu di tempatnya tinggal dia itu bisa tersedia janggal jagung sampai ratusan ton. Bayangkan ratusan ton ya, dan itu berlimpah itu. Dan sampai sekarang pun tidak ada yang memanfaatkan. Karena itu, apakah kiranya bisa dibuat sebuah bisnis? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya begini, kalau di tempat tinggal Anda tersedia janggal jagung yang begitu berlimpah dan Anda tidak perlu membeli untuk mendapatkannya, maka salah satu langkah untuk produksi janggal jagung giling itu sudah terpenuhi. Tapi kita harus mengecek variabel lainnya dalam bisnis janggal jagung giling ini ya. Jadi saya jawab, ya untuk sementara ya bisa saja karena janggal jagungnya berlimpah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau nanti sudah digiling mau dikemanakan kan gitu. Istilahnya dia menyebutkan mau dibuang kemana gitu ya. Nah itu yang jadi pertanyaan, karena sebuah studi kelayakan bisnis itu harus memuat menyeluruh, komprehensif sebuah bisnis. Ya bahan bakunya, proses produksinya, kemudian nanti pemasarannya seperti apa gitu ya. Sampai limbahnya, kalau ada limbah itu nanti juga seperti apa. Nah di pertanyaan mau dipasarkan kemana, dia bingung gitu ya. Inginnya ikut berafiliasi gitu, tapi tidak ada di sana karena sudah berbeda provinsi dengan kita, sangat jauh gitu ya. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa uh, bisnis janggal jagung ini adalah produk lokal dan harus lokal gitu ya. Kalau mau global ya ekspor, cuman tidak semua provinsi punya base untuk ekspor janggal jagung giling kan gitu. Dan di provinsinya dia tidak ada, jadi repot. Nah kemudian saya sarankan begini, secara bahan baku sudah tersedia dan cukup banyak, tinggal nanti prosesnya menggilingnya. Katanya sudah ada mesin penggiling. Mesin penggiling janggal jagung itu dia dapatkan dari mesin pencacah rumput gitu ya. Saya nggak tahu bentuknya mesin pencacah rumput itu seperti apa, tetapi tak minta untuk melihat, dibuka dulu, karena kalau pisaunya pisau tajam maka pasti akan patah ketika ketemu dengan janggal jagung ya. Jadi janggal jagung itu mesinnya, pemotongnya harus yang tebal segini, bukan pisau tetapi baja yang memukul janggal jagung, kemudian ini apa, menekan ke arah saringan sehingga ketekan di saringan, akhirnya jadi lembut gitu ya, sesuai dengan ukurannya. Nah itu tentang mesinnya. Kemudian ya bagaimana kalau misalkan dia menggiling janggal jagung itu, apakah bisa? Ya bisa saja untuk dicoba, tetapi studi kelayakan berikutnya adalah pangsa pasarnya. Nah pangsa pasarnya cuma ada dua, kalau mau diekspor ya diekspor, tapi harus ada afiliasi, ngesup ya untuk sementara. Kalau nggak bisa ya nggak ada, ya nggak bisa. Keluar provinsi malah bangkrut karena kalah dengan transportasi. Satu-satunya cara adalah saya minta untuk melihat apakah ada peternakan di situ gitu ya. Apakah ada peternakan kambing atau peternakan sapi di sekitar tempat tinggalnya. Jawabannya ada. Nah, bagus sudah berarti. Ada pangsa pasar gitu ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan lagi, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi ya dari channel kesayangan Anda ini ketika channel kita ini melakukan update video atau informasi. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, baik melalui medsos di Facebook, kemudian juga di WhatsApp ataupun media sosial yang lainnya. Siapa tahu teman Anda sedang membutuhkan informasi dalam video saat ini. Berarti Anda juga sudah melakukan sedekah informasi.
Kita lanjutkan ke pembahasan ini ya. Jadi saya minta untuk melihat apakah ada peternakan kambing atau peternakan sapi di sekitar tempat tinggalnya. Oh ada. Ya sudah, kalau sudah ada berarti eh, tahap yang berikutnya adalah sudahkah peternak yang ada di situ itu menggunakan pakan yang terbuat dari janggal jagung atau minimal eh, bukan rumput gitu ya. Ternyata ini yang jadi masalah. Peternak sapi dan kambing di situ banyak. Nah, makanannya adalah rumput atau rumput gajah. Belum ada yang menggunakan fermentasi. Sebenarnya ini adalah peluang juga sekaligus tantangan ya untuk yang tanya ini. Kenapa? Karena itu kan berarti peluang, karena belum ada yang menggunakan berarti peluang. Nah, tantangannya adalah mengedukasi para peternak itu untuk menggunakan janggal jagung giling yang sudah difermentasi. Karena keunggulannya ketika menggunakan janggal jagung giling yang sudah difermentasi ini, maka para peternak tidak perlu mencari rumput lagi, cukup menggiling janggal jagung, toh di situ berlimpah gitu ya. Tinggal menggiling janggal jagungnya kemudian difermentasi dengan cara yang sederhana, sudah dikasih makan, tidak perlu repot-repot kesana kemari mencari rumput, atau tidak perlu repot menanam rumput gajah, karena kan kalau rumput gajah ditanam itu kan butuh lahan, jadi kan butuh waktu, butuh lahan yang mestinya lahannya bisa digunakan untuk yang lainnya. Sementara janggal jagung di situ kan limbah yang setiap saat ada gitu ya. Tantangannya seperti itu. Tantangan yang berikutnya adalah sosialisasi atau mengedukasi para peternak untuk menggunakan jenis makanan baru. Nah, ini juga repot. Repot bukan berarti nggak bisa, tetapi butuh effort, butuh perjuangan gitu ya. Contohnya begini, di tempat kita di Jawa Timur, kemudian juga di Jawa Tengah, yang namanya pakan ternak fermentasi itu sudah biasa, sudah banyak yang menggunakan. Tetapi sekitar 10-20 tahun yang lalu, itu sulit untuk mengajak para peternak itu menggunakan pakan ternak fermentasi. Jadi mereka tidak percaya, tapi lama-kelamaan terus dibikin, akhirnya sekarang sudah terbiasa. Bahkan mereka sangat senang untuk menggunakan pakan fermentasi itu, karena hasilnya lebih gemuk ya. Jadi janggal jagung itu kalau dikasihkan makan ke sapi atau kambing jadi makan, tetapi kalau belum difermentasi nutrisinya rendah. Nah, ketika difermentasi nutrisinya naik ya, cukup tinggi, sehingga daging ataupun daging ternak itu bisa lebih bagus, bobotnya lebih bagus lagi. Nah, itu yang sulit untuk melakukan edukasi. Sekali lagi, sulit bukan nggak bisa, bisa, tapi butuh perjuangan yang sangat kuat untuk menyampaikan pada mereka. Nah, itu memang tugas edukasi. Ketika belum ada, berarti memang ada pekerjaan tambahan untuk mengedukasi. Nah, saya contohkan juga lagi, dulu ketika kita sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia, dan sekarang pupuk kimia sudah mahal, kemudian juga daya dukung tanah terhadap pupuk kimia sudah hampir mencapai ambang batas, maka balik lagi ke pupuk organik. Pupuk organik macam-macam, ada yang langsung dari tempatnya, misalkan kotoran hewan ya, baik kotoran sapi maupun kotoran kambing, itu kan sudah bisa diproses untuk menjadi pupuk organik, ataupun pupuk organik buatan pabrikan juga ada. Nah, untuk mengajak para petani kembali balik ke pemupukan organik itu juga sangat sulit, karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan pupuk kimia. Sama sulitnya, tetapi bukan tidak bisa, tetap bisa, hanya butuh effort yang cukup tinggi untuk membuat mereka kembali pada pola pupuk organik itu. Oh ya teman-teman, untuk Anda yang sedang mencari peluang bisnis, ini di kostum saya ada Sinergi. Jadi Sinergi ini sebuah komunitas bisnis anti hutang, anti riba. Nah, di dalam komunitas bisnis ini Anda akan dikasih ilmunya bagaimana memenuhi kebutuhan, misalkan motor, mobil, rumah, penghasilan. Nah, akan diajarkan di dalam komunitas bisnis ini, sehingga Anda bisa jalan dengan penghasilan yang lebih baik lagi, kemudian memenuhi kebutuhan motor, mobil, dan rumah itu dengan cara mendapatkan reward dari komunitas bisnis ini. Anda bisa mendapatkannya. Caranya juga cukup mudah. Nah, Anda yang ingin bergabung silahkan, ada nomor telepon WA di bawah ini untuk bisa bergabung dengan komunitas bisnis anti hutang, anti riba. Anda akan diajarin caranya di sana. Oke teman-teman, ini bisnis yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.